Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Perkenalkan, nama saya Limbarski Caesariano. Pada pertemuan pertama hari ini, dalam mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation, akan kita pelajari dan pahami bersama tentang konsep dasar public relation. Kemudian, akan kita ketahui tentang apa yang dimaksud dengan public relation, kemudian tujuan dari public relation, lalu public relation sebagai profesi. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa public relation terdiri dari dua buah kata, yaitu public dan relation. Public sendiri secara harfiah dapat diartikan sebuah golongan atau sekelompok masyarakat yang sifatnya homogen. Kemudian, relation dapat diartikan sebagai hubungan. Tujuan dari public relation merupakan sebuah fungsi manajemen yang menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan memberi citra positif bagi kedua belah pihak. Public relation sendiri bertujuan untuk menegosiasikan sebuah masalah atau konflik. Untuk lebih lanjut, marilah kita perhatikan slide berikut. Institute of Public Relations (IPR) mendefinisikan PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik atau goodwill dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Dalam pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa tujuan dari kegiatan PR adalah untuk menciptakan niat baik dari publik internal maupun publik eksternal yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu organisasi atau perusahaan, sehingga akan menciptakan dampak positif bagi aktivitas dan keberlangsungan suatu organisasi, karena mendapat dukungan penuh baik dari publik internal maupun publik eksternal yang ada di sekitarnya. Doug Newsom dan Alan Scott dalam bukunya berjudul This is PR edisi ketiga menyebutkan PR memiliki tiga arti. Yang pertama, penerangan kepada publik. Dalam hal ini, PR sebagai penjembatan informasi antara organisasi dan masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal untuk menyampaikan sebuah pesan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat mempercayai kebenaran berita tersebut. Kemudian yang kedua, persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik. Dalam hal ini, PR berusaha menegosiasikan atau membujuk masyarakat untuk berperilaku atau berpendapat sesuai dengan informasi dan edukasi yang disampaikan oleh lembaga PR. Dalam hal ini bertujuan untuk terjadinya sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga antara pihak organisasi atau perusahaan yang diwakili oleh PR dengan masyarakat internal maupun eksternal dapat menjalin hubungan yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga, upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga. Dalam hal ini, PR berperan sebagai jembatan informasi antara pucuk pimpinan dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam suatu lembaga, sehingga setiap keputusan atau ketentuan manajemen dapat diterima dengan baik oleh seluruh karyawan dan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan public relation, yaitu menciptakan pemahaman antara perusahaan dengan publiknya. Tujuan kegiatan PR pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Dalam kegiatan tersebut, PR berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara organisasi
dan masyarakat eksternal yang berada di luar organisasi tersebut. Dalam hal ini, fungsi PR berperan sebagai corong informasi yang menghubungkan antara kepentingan-kepentingan organisasi kepada masyarakat dan menghubungkan aspirasi masyarakat kepada organisasi yang diwakili oleh PR. Perusahaan harus mampu memahami kondisi nyata publiknya. Public relation harus memulai aktivitasnya dengan bertanya, siapa publik saya? Apakah publik saya mengenal saya? Bagaimana persepsi publik tentang saya? Apa yang belum diketahui publik tentang saya? Apa yang saya lakukan? Bagaimana saya melakukannya? Bagaimana saya berbeda dengan pesaing? Dan lain sebagainya. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, Divisi PR atau Humas dapat menentukan program apa saja yang dapat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan citra positif dari organisasi atau perusahaan yang diwakili oleh PR, untuk menciptakan minat yang baik dari masyarakat yang berada di luar organisasi atau perusahaan tersebut, agar organisasi atau perusahaan tersebut dapat menjalankan aktivitas kerjanya dengan baik dan penuh dukungan dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Akan sangat banyak hal menarik yang dapat dipelajari dari pertemuan pertama kali ini. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa dapat melanjutkan pembelajaran dengan diskusi kelompok dan melakukan diskusi langsung dengan dosen pengajar dari masing-masing kelas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.